Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Diva Putri Bintang Maharani dengan NPM 714220050 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar RAS dan CRUD pada web service-nya. Pertama, pada pendahuluan ya kan dijelaskan adalah RAS adalah bahasa pemrograman sistem yang terkenal dengan keamanan memori dan performanya yang tinggi. Bahasa ini sangat cocok untuk mahasiswa atau developer yang ingin lebih paham sistem level programming. Kemudian kita akan masuk pada praktik konsep dasar RAS. Terdapat beberapa konsep dasar RAS antara lain 1. Ownership, 2. Reference, 3. Borrowing, 4. Clone, 5. Copy, 6. Scoop, 7. Mutable, 8. Dangling, dan yang 9. Slice. Kita masuk ke ownership. Di sini dapat dilihat kodenya, yaitu S adalah string yang punya ownership atas data hello. Saat dikirim ke text underscore ownership berpindah. S tak bisa lagi dipakai lagi karena sudah tidak valid atau error jika diakses. Kemudian yang borrowing bisa dilihat kodenya. S2 dipinjam atau borrow ke fungsi lewat reference. And S2 ownership tetap di S2, jadi tetap bisa digunakan setelahnya. Kemudian yang mutable bisa dilihat kodenya, yaitu variabel A dibuat mutable atau mute agar nilainya bisa diubah. Tanpa mute, perubahan nilai akan menyebabkan error. Kemudian yang clone itu menyalin seluruh data, jadi X dan Y punya data masing-masing. Berbeda dengan move, keduanya tetap valid. Kemudian copy. Tips sederhana seperti integer mendukung copy, bukan move. N1 dan N2 tetap bisa digunakan karena nilainya disalin. Kemudian pada scope, variabel scope hanya berlaku di dalam blok kurung kurawal. Di luar blok, variabel otomatis di-drop dan tidak bisa diakses lagi. Kemudian untuk reference, nval adalah referensi ke file tanpa memindahkan ownership, digunakan untuk membaca data tanpa mengambil kepemilikannya. Kemudian ada mutable borrow, nmun_msg, meminjam data secara mutable. Fungsi bisa mengubah isi MSG tanpa mengambil ownership. Kemudian ada slice. Slice ini mengambil bagian data tanpa menyalin. N-word terus kurung 0-5 mengacu ke substring atau slice. Kemudian ada dangling. Fungsi dangle mencoba mengembalikan referensi ke variabel lokal S. Tapi S akan dihapus saat fungsi selesai. Referensinya jadi dangling. RAS akan menolak ini untuk menjaga akses ke memori yang sudah tidak valid. Kemudian ada struct dan function. Di sini ada kode dari struct-nya. Ya, bisa dilihat. Kemudian di sini ada kode pemakaian pada function-nya. Struct user adalah tipe data untuk menyimpan beberapa nilai terkait. Fungsi print underscore user menerima referensi ke user dan mencetak datanya, menggunakan end user agar data tidak dipindahkan atau borrow. Kemudian memisahkan fungsi ke file berbeda di RAS. Terdapat dua file yang terdapat dalam folder src, yaitu helper.rs, berikut kodenya, kemudian ada main.rs. File helper.rs disimpan di folder src. Mode helper memberitahu RAS untuk memuat isi file helper.rs. Fungsi diberi pub agar bisa diakses dari main.rs. Fungsi dipanggil dengan helper grid. Kemudian penggunaan dan perbedaan cargo run vs cargo bulk dan penjelasan cargo.tml. Kode cargo bulk fungsinya membangun atau compile project RAS tanpa menjalankannya. Outputnya adalah file binary akan disimpan di target/debug/. Tujuannya berguna saat ingin mengecek apakah program dapat dikompilasi tanpa error. Kemudian untuk kode cargo run berfungsi membangun dan langsung menjalankan program. Tujuannya ideal untuk saat kita ingin melihat hasil output saat pengembangannya. Kemudian di dalam cargo.tml terdapat kode sebagai berikut. Penjelasannya, package itu bagian ini menyimpan metadata proyek. Name adalah nama proyek yang kita gunakan.
Kemudian version merupakan versi dari proyek, yaitu di sini 0.1.0. Edition-nya merupakan versi RAS Edition. Ada 2015, 2018, atau 2021. Kemudian ada dependencies, yaitu bagian ini digunakan. Kemudian ada crash.io. Crash.io adalah registry resmi untuk package atau library RAS. Contohnya, dependencies shared sama dengan 1.0. Kita bisa memanfaatkan ribuan library dari komunitas dengan mudah. Kemudian, ada perbedaan binary crate dan library crate dalam RAS. Binary crate dapat dilihat kodenya, yaitu berisi fungsi main sebagai titik masuk program, dihasilkan sebagai executable atau bisa dijalankan langsung. Contohnya, src/main.rs. Kemudian ada library cat, kodenya sebagai berikut, yaitu tidak mempunyai main, hanya berisi fungsi, struct, dan lain-lain, digunakan oleh crate lain atau bisa diimport. Contohnya src/lib.rs. Kemudian di web service-nya, pertama kita setup project web service code. Pertama kita akan mengclone dari halaman Git, yaitu github.com/inaras/inaras.git. Kemudian kita masuk ke dalam folder tersebut. Kemudian kita membuka program tersebut pada Visual Studio Code. Kemudian kita membuat MongoDB dengan halaman MongoDB yang sudah disediakan tersebut. Kemudian di sini kita bisa mengakses melalui API. Kalau untuk melihat data, kita gunakan /user. Kalau untuk menambahkan data, kita bisa menggunakan /create_user atau /add_user. Contohnya di sini ada username dan juga email. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.